Halo guys, selamat datang di Suara Film, tempat di mana kita merangkum film-film terbaik hanya dalam 10 menit. Kali ini, kita akan membahas film American Sniper tahun 2014, sebuah kisah nyata tentang Chris Kyle, sniper paling mematikan dalam sejarah militer Amerika. Siapkan diri kamu, karena ini adalah kisah perang, pengorbanan, dan dampak psikologis yang mengerikan. Chris Kyle diperankan oleh Bradley Cooper. Tumbuh di Texas dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai keberanian dan tanggung jawab. Ayahnya yang mengajarkan bahwa dunia terbagi menjadi 3 jenis orang: domba yang lemah, serigala yang kejam, dan anjing penjaga yang melindungi. Chris memilih untuk menjadi anjing penjaga seseorang yang melindungi orang-orang dari kejahatan. There are three types of people in this world: wolves and sheepdogs who wouldn't know how to protect themselves. Those are the sheep. And then you got predators who use violence to prey on the weak. They're the wolves. And then there are those who have been blessed with the gift of aggression, the overpowering need to protect the flock. These men are the rare breed who live to confront the wolf. And we're not raising any sheep in this family. I will whoop your ass if you turn into a wolf. If someone tries to fight you, tries to bully your little brother, you have my permission to finish it. Saat remaja, Chris sudah menunjukkan ketertarikan dalam berburu, mengasah keterampilan menembaknya sejak kecil. Namun, titik balik terjadi ketika ia melihat berita tentang serangan teroris terhadap warga Amerika. Dorongan patriotisme yang kuat membuatnya bergabung dengan Navy SEAL. Pelatihan CEL tidaklah mudah. Chris harus melewati berbagai ujian fisik dan mental yang sangat ekstrim, tapi berkat kegigihannya, ia lulus dan menjadi seorang sniper elit yang siap bertugas di medan perang. Awal perjalanan sebagai sniper. Ketika perang Irak dimulai, Chris dikirim ke medan perang. Dalam misi pertamanya, ia ditempatkan di sebuah gedung untuk mengawasi pergerakan musuh. Saat itulah ia melihat seorang wanita dan anak kecil berjalan mendekati pasukan Amerika dengan granat di tangan. Jika ia tidak bertindak, rekan-rekannya bisa terbunuh. Dengan penuh ketegangan, Chris harus membuat keputusan dalam hitungan detik. Ia akhirnya menarik pelatuknya dan menembak bocah itu. Diikuti oleh ibunya. Keputusan ini menyelamatkan pasukan Amerika, tetapi mulai menghantuinya. Chris sadar menjadi sniper bukan hanya tentang membunuh musuh, tetapi juga tentang menanggung beban psikologis yang luar biasa. Dalam berbagai misinya, Chris menjadi sangat terkenal di kalangan pasukan Amerika Serikat karena kemampuannya yang luar biasa dalam menembak jarak jauh. Ia mendapatkan julukan The Legend karena telah menyelamatkan banyak nyawa rekannya. Generals, listen up. We have a legend in our midst. Round of applause for the legend. He blew 100 men. Oh, wait, it shuts you up. Banyaknya misi dan dampak psikologis. Namun semakin lama berada di medan perang, Chris semakin terpengaruh secara mental. Setiap kali kembali ke rumah, ia merasa terasing dari kehidupan normal. Ia sulit berinteraksi dengan istri dan anak-anaknya. Taya, istrinya, diperankan oleh Sienna Miller, mulai melihat perubahan drastis dalam kepribadian Chris. Ia menjadi pendiam, mudah marah, dan sering termenung, seakan pikirannya masih berada di medan perang. Di Irak, salah satu musuh utama Chris adalah seorang sniper Irak bernama Mustafa, mantan atlet Olimpiade yang sangat terampil. Mustafa dikenal sebagai penembak jitu yang licin dan telah membunuh banyak tentara Amerika. Duel di antara mereka menjadi salah satu bagian paling menegangkan dalam film ini. Chris juga harus menghadapi dilema moral. Di satu sisi, ia bangga bisa melindungi rekan-rekannya. Namun di sisi lain ia mulai mempertanyakan apakah yang dia lakukan benar-benar membawa perubahan.
Pertempuran terakhir. Dalam misinya yang keempat, Chris dan timnya ditugaskan untuk membantukan pasukan Amerika di sebuah kota yang dikuasai musuh. Clear. We're maneuver your base. Yep. Go. Di tengah pertempuran yang kacau, Chris akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Mustafa. Dengan jarak hampir 2000 yard, Chris menahan napas, membidik dan menarik pelatuk. It's him. Test unit Bruiser got eyes on target. Initiate QRF over. Copy that, ET on quick reaction forces 20 minutes out. He has eyes on our guys. Can you confirm it's him? Pelurunya meleset jauh dan menghantam Mustafa tepat di kepalanya. Itu adalah salah satu tembakan paling legendaris dalam sejarah perang modern. Namun tembakan ini juga mengungkapkan posisi Chris dan timnya. Dalam hitungan detik, mereka dihujani tembakan dari segala arah. Chris dan timnya berusaha bertahan dalam hujan peluru. Dengan situasi semakin tidak terkendali, mereka akhirnya memutuskan untuk mundur. Saat helikopter penyelamat datang, Chris melompat ke dalamnya, meninggalkan medan perang untuk terakhir kalinya. Saat itu ia merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Perjuangan di rumah dan akhir tragis. Sekembalinya ke Amerika, Chris mengalami kesulitan beradaptasi. Ia merasa kosong dan gelisah, seperti ada sesuatu yang hilang. Bayangan perang masih menghantuinya, terutama keputusan-keputusan sulit yang ia buat di medan tempur. Untuk mengatasi trauma, Chris mulai membantu veteran perang lainnya yang mengalami gangguan mental. Ia sering mengajak mereka ke lapangan tembak untuk terapi dan berbagi pengalaman. Nice. That's a title you don't want. Namun, pada tahun 2013, tragedi pun terjadi. Seorang veteran bernama Eddie Ray Roth yang menderita gangguan mental menembak dan membunuh Chris Kyle di lapangan tembak. Kepergiannya menjadi pukulan besar bagi keluarganya dan komunitas veteran lainnya. Film ini diakhiri dengan adegan pemakaman Chris yang mengharukan. Ribuan orang menghadiri pemakamannya, termasuk keluarga, teman, sesama prajurit yang menghormatinya sebagai pahlawan sejati. American Sniper bukan hanya tentang perperangan, tetapi juga tentang dampak perang terhadap seorang prajurit. Kisah Chris Kyle adalah pengingat bahwa perang tidak berakhir saat prajurit kembali ke rumah. Luka batin dan trauma seringkali tetap ada. Terima kasih sudah menonton rangkuman ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan rangkuman film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.